warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika sehat. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang IPA ya. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Ya, untuk selalu berada di rumah, kemudian untuk selalu menggunakan masker jika ingin berpergian, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang masih berkaitan dengan yang kemarin. Mari kita simak materinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penulisan notasi atom. Tujuan: menjelaskan cara penulisan lambang atom. Tata cara penulisan lambang atom. Yang pertama, berdasarkan sistem Johann Jacob Berzelius ya. Yang pertama, lambang atom yang penulisannya menggunakan satu huruf ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya sulfur, berarti ditulis dengan huruf S kapital. Kemudian fosfor, berarti ditulis dengan huruf P kapital. Hidrogen, satu huruf H ditulis dengan kapital. Atau oksigen, O-nya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, jika menggunakan dua huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian diikuti huruf kecil. Contohnya natrium, Na. Nah, huruf pertama N kapital dan huruf yang kedua A-nya huruf kecil. Kemudian ferum, F-nya kapital, E-nya kecil. Atau aurum, A-nya kapital, U-nya kecil. Misalkan ya, natrium N-nya kapital, A-nya juga kapital. Maka itu bukan satu lambang atom, tetapi menjadi dua lambang atom. Karena keduanya ditulis kapital. Tapi kalau misalkan N-nya kapital, A-nya kecil, maka itu satu lambang atom. Nah, yang ketiga, jika menggunakan tiga huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Kemudian dua huruf lainnya ditulis dengan huruf yang kecil. Contohnya, unilhexium, maka simbolnya atau lambangnya U-nya kapital, N dan H-nya huruf kecil. Atau unilseptium, U-nya kapital, N dan S-nya ditulis huruf kecil. Kalau misalkan U-nya ditulis huruf kapital, N-nya kapital, H-nya juga kapital, maka di situ menjadi tiga lambang atom, bukan satu lambang atom lagi. Kenapa? Karena semua hurufnya ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan kalau dia punya satu lambang atom, maka huruf pertama saja yang ditulis kapital. Huruf N dan H-nya ditulis dengan huruf yang kecil. Notasi atom. Nah, di sini ada tiga simbol, ada X, ada A, ada Z. X itu sebagai lambang unsur atau lambang atom, ya, di mana A sebagai nomor massa, Z sebagai nomor atom. Nah, untuk letaknya A di atas, dia letaknya mau di kiri ataupun di kanan. Sedangkan Z ada di bawah, ya. Sekali lagi, A nomor massa, Z nomor atom. Nah, atau penulisan lainnya seperti ini. Gak apa-apa ya, yang penting jangan sampai Z ada di atas, A-nya ada di bawah. Berarti itu salah. Ya, sekali lagi, X lambang unsur, A nomor massa, dan Z nomor atom. Nah, Z
nilainya sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah proton, dan sama dengan jumlah elektron. Sedangkan untuk mencari nomor massa, tinggal dijumlahkan saja dengan Z ditambah neutron. Di mana Z di sini bisa nomor atom, bisa saja jumlah proton, bisa juga jumlah elektron. Jadi untuk mencari A, Z ditambah neutron. Kemudian jumlah neutron dapat ditentukan dengan A nomor massa dikurangi dengan Z. Nah, contohnya di sini. Di sini ada model atom hidrogen. Nah, X-nya di sini H. Berarti H di sini sebagai lambang unsur atau lambang atom. Sedangkan A-nya 1. Ya, nomor massanya 1 dan nomor atomnya 1. Kita lihat ada muatan positif, berarti di situ muatan positifnya sebagai inti atom dia sebagai jumlah proton atau muatan proton. Kemudian ada muatan negatif yang berperan sebagai muatan elektron. Karena jumlahnya 1, maka elektronnya 1. Elektronnya 1, protonnya 1, karena neutronnya nggak ada, maka nomor massanya juga 1. Nah, tadi kan sambil mengulang ya, nomor massa itu elektron ditambah neutron. Karena neutronnya nggak ada, maka nomor massanya tetap 1. Satunya dari elektron, atau jumlah proton ditambah dengan neutron, ya. Karena di sini jumlah protonnya ada 1, neutronnya 0, maka untuk nomor massanya tetap 1. Sedangkan nomor atom itu sama dengan jumlah elektron atau sama dengan jumlah proton. Nah, contoh yang kedua, ada model atom helium, ya, He. Di sini ada 2 huruf, H yang pertama kapital, E yang kedua hurufnya kecil. Berarti di sini ada 1 lambang atom. Kalau hanya ditulis kapital, E-nya ditulis kapital, berarti di situ menjadi 2 lambang atom, ya, dan bukan helium lagi. Nah, karena di sini 1 huruf kapital dan 1 huruf kecil, maka di sini 1 lambang atom, yaitu helium. Nah, X-nya helium atau X-nya He, 2 itu sebagai nomor massa atau nomor atom? Iya, betul, nomor atom atau sebagai Z-nya, ya. Sedangkan 4 itu sebagai nomor, iya betul, nomor massa. Nah, kita lihat ya di gambarnya. Ada yang warna hijau itu sebagai neutron, ya. Kemudian muatan positif sebagai proton ada 2. Elektron juga sebagai 2. Kok bisa nomor massanya jadi 4? Nah, perlu kita ingat bahwa nomor massa itu dapat ditentukan dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, atau jumlah elektron ditambah dengan jumlah neutron, sehingga hasilnya jumlah protonnya 2 ditambah dengan neutronnya 2, jadi 4. Atau boleh juga dengan menggunakan jumlah elektron ditambah jumlah neutron. Elektronnya 2 dan jumlah neutronnya 2, jadi 4. Ya. Nah, kemudian karbon. Di sini ada C. C itu X, ya, lambang dari atom karbon. Kemudian di sini ada 6 sama 12. 6 di sini sebagai nomor massa atau nomor atom? Iya, betul, nomor atom atau sebagai Z-nya.
Nah, sedangkan yang 12 itu sebagai nomor massa. Kok bisa 12? Nah, tadi harus diingat ya, bahwa nomor massa itu dapat atau diperoleh dari jumlah elektron ditambah dengan jumlah neutron atau jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kita lihat di gambar. Coba muatan negatif atau elektronnya ada berapa? Ada 6, betul. Kemudian jumlah protonnya juga ada 6, betul. Nah, sedangkan neutronnya ada 6 juga. Berarti nomor massanya jumlah proton ditambah jumlah neutron. 6 tambah 6, 12. Atau jumlah elektron ditambah jumlah proton. Ya, 12 nomor massanya. Nah, di sini ada contoh soal. Li, apa Li ya? Nah, Li itu sebagai X-nya, yaitu simbol atau lambang atom dari litium. Nah, di sini 7 sebagai A, 3 sebagai Z. Berarti A itu tadi apa? Iya, betul. Nomor massa, dan Z itu sebagai nomor atom. Nah, kok bisa 7? Berarti neutronnya berapa? Nah, neutron itu nomor massa dikurangi dengan Z. Ya, Z di sini nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kita lihat ya. Nih, Li sebagai lambang unsur yaitu dari litium, 7 sebagai A yaitu nomor massa, 3 sebagai Z yaitu nomor atom. Nah, untuk menentukan jumlah neutronnya A dikurangi Z yaitu 7 dikurangi 3, 4. Atau untuk menentukan nomor massa, neutron ditambah dengan Z. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Na, ya, ada 11, ada 23. Berarti 23 itu sebagai A-nya, ya, nomor massa. Dan 11 itu sebagai nomor atomnya. Na, lambang unsur dari natrium. Berarti neutronnya berapa? Iya, betul, tinggal dikurangkan saja. 23 dikurangi 11. Jadi jawabannya ini 12. Yaitu neutronnya sebanyak 12. Memahami, kita kerjakan soal ya. Yang pertama, di sini ada model atom ya. Yang hijau tuh tadi sifatnya apa? Ya, netral ya atau neutron. Kemudian di situ ada muatan positif sebagai proton dan ada muatan negatif sebagai elektron. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini lambang atomnya itu apa? Kemudian nomor atomnya berapa? Dan nomor massa atomnya berapa? Nah, tadi kan sudah berlatih ya. Nah, kalau nomor massa atom dan nomor massa dan nomor atomnya sudah diketahui, maka tentukan lambangnya. Nah, gimana dilihatnya? Bisa dilihat di tabel periodik. Nah, bisa di searching di internet ya, atau kalau ada yang punya bisa dilihat. Kemudian soal 12 dan 6. Kemudian lambang X-nya C. Nah, 12 itu nomor apa? 6 itu nomor apa? Tadi kan sudah dipelajari ya. Nah, pertanyaannya tentukan lambang unsur, nomor massa,
nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Nah, bagaimana materinya? Bisa dipahami ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar atau tanyakan langsung kepada ibu. Nah, anak-anak, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.